Karena Babat Mangkubumi ada 5, di rumah ada 6, itu 5 yang lain itu kebanyakan berisi masalah-masalah politik. Nah ini yang sering dipakai oleh orang-orang Barat untuk apa? Untuk bercerita tentang berdirinya Keraton Yogyakarta. Itu yang apa? Dipakai oleh mendiang Rikles. Itu juga dari apa? Babat Mangkubumi yang sifatnya itu politis semacam itu. Tapi yang apa? Yang sifatnya itu kultural itu jarang yang menjamah. Tentang tanaman yang tumbuh di asrama-asrama yang kemudian nanti itu sampai di masa Keraton Yogyakarta. Pada malam hari ini saya akan mempergunakan sumber primernya itu adalah yang pertama itu adalah Babat Segaluh. Lalu yang kedua itu adalah Babat Keraton. Kemudian yang ketiga itu Babat Mangkubumi. Kemudian yang keempat itu Babat Diponegoro. Yang kelima itu adalah Serat Salokopotro. Nah, di sini saya beri judul Tarawas Asrama dari Mataram sampai Yogyakarta. Tarawas itu adalah bentuk jamak dari kata taru ya dalam bahasa Sanskerta. Taru itu adalah pohon. Nah, mungkin saya sedikit menceritakan tentang tentang sumber primer itu. Yang pertama, Babat Segaluh. Itu Babat Segaluh itu menceritakan tentang nenek moyang raja-raja Jawa, tetapi ini berbeda dengan Babat Tanah Jawi. Kalau Babat Tanah Jawi itu kan nenek moyang raja Jawa ini kan berasal dari timur ya, itu dari Majapahit itu keturun, kemudian Demak, kemudian Pajang itu dan seterusnya. Nah, kalau Babat Segaluh ini Keraton Ngayogyakarta ini agak berbeda. Karena apa? Itu nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya itu dari barat. Gitu. Ya, itu dari daerah Pajajaran. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan sejarah Pajajaran. Maka Segaluh itu kan suatu tempat yang terletak di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah sekarang. Itu di sekitar daerah Bumi Ayu, itu di sana. Sekarang masih ada desanya namanya Desa Segaluh. Pada waktu itu tempat ini memang penting sekali peranannya dalam rangka perjalanan kebudayaan Jawa pada masa itu. Nah, di situ yang menjadi tokoh utama itu siapa? Itu kalau Babat Tanah Jawi itu nanti kan Brawijaya. Nah, kalau yang dari Babat Segaluh ini itu yang menjadi tokoh utama itu namanya itu Raden Banjaransari. Ini Raden Banjaransari. Ia nanti akan menikah dengan seorang putri, tetapi putri ini adalah Kajiman itu.
Nah ini apa? Ini nantilah yang akan menurunkan itu raja-raja Jawa menurut versi itu Babat Segalo. Nah ini Babat Segalo ini memang tidak ditulis di dalam keraton. Nah itu ditulis masih di luar keraton. Jadi pada waktu itu di daerah Jawa perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu masih banyak asrama-asrama yang masih bertahan. Sampai pada masa itu masih bertahan. Ini. Kemudian nanti ketika Mangkubumi itu sudah menjadi raja, ini Babat Segalo ini diadaptasi itu menjadi namanya Babat Kedaton. Ya, Babat Kedaton. Ini pernah diterbitkan, ya, teks Babat Kedaton ini pernah diterbitkan, tapi belum ada terjemahannya. Itu diterbitkan 2 jilid itu. Nah, itu ya dimulai dari Banjaransari sampai masa Mataram itu. Mataram dan nanti sampai Jogja Solo. Ini. Tapi Solo tidak Surakarta tidak disebut-sebut di dalam Babat Kedaton itu. Ya, tetapi yang dijadikan sumber utama itu adalah Ngayogyakarta ini. Kemudian di samping itu Pangeran Mangkubumi pada waktu itu juga juga menulis Babat Mangkubumi. Nah, ini Babat Mangkubumi ini versinya cukup banyak ya. Ini versinya cukup banyak. Itu ada yang berisi tentang Tentang masalah-masalah kebudayaan dan ekologi ya. Ini yang kemarin waktu Mbak Sita rawuh ke rumah, kemudian sempat memfoto beberapa lembar teks itu adalah Mangkubumi Babat Mangkubumi yang berisi tentang data yang sifatnya itu kultural. Sementara Babat Mangkubumi ada 5 di rumah ada 6, itu 5 yang lain itu kebanyakan berisi masalah-masalah politik. Nah ini yang sering dipakai oleh orang-orang Barat untuk Untuk bercerita tentang berdirinya Keraton Yogyakarta. Itu yang dipakai oleh Mendiang Rikles. Itu juga dari Babat Mangkubumi yang sifatnya itu politis semacam itu. Tapi yang sifatnya itu kultural itu jarang yang menjamah. Waktu saya membaca itu sangat heran, kok ceritanya seperti ini ya. Ternyata kisah-kisah peperangan itu tidak ada sama sekali. Ya, tetapi di situ tuh justru banyak sekali data tentang tentang kultural itu. Kemudian tentang berbagai macam tempat yang didirikan yang menjadi tempat Mangkubumi dulu ketika dari Garjitowati dari Sukowati kemudian akan mulai Babat di Yogyakarta. Beliau itu di mana dulu sebenarnya? Beliau itu akan ditampung oleh siapa? Itu. Ya, di dalam Babat Mangkubumi yang ini ada. Itu. Kemudian Babat yang lebih kemudian itu adalah Babat Diponegoro. Nah, ini Babat Diponegoro ini juga jumlahnya tidak hanya 1. Ya, di rumah itu cukup banyak Diponegoro. Karena ini dulu adalah dari Eyang. Itu. Ada 1 yaitu yang bercerita tentang tentang Diponegoro sebelum
melakukan tindakan-tindakan politik pada waktu itu. Jadi di dalam Babad Diponegoro itu adalah cerita atau naratif itu tentang Diponegoro ketika masih ikut eyang buyutnya itu Kanjeng Raden Ayu Tejowati, itu istri Hamengkubuwono I. Itu di daerah sebelah barat Tegarejo itu. Sekarang masih tempatnya masih, tapi sudah tinggal nama toponim ya. Sementara peninggalan yang sifatnya artefak arkeologis itu sudah hilang. Ini. Kemudian yang kelima itu adalah Serat Salokopotro. Harafiah Saloko ini adalah apa? Itu adalah semacam rahasia ya ini. Potro ini adalah daun itu. Jadi rahasia daun-daun maksudnya itu mau menceritakan tentang tentang pohon-pohon yang ada di dalam keraton itu. Nih. Ada teksnya, ada naskahnya, dan ini pernah diterjemahkan, kalau diterjemahkan belum, tetapi pernah disunting, diterbitkan dan dicetak bahkan oleh oleh Balai waktu itu Jarah Nitra, sekarang namanya saya lupa itu ada itu dulu ini dikerjakan oleh Mas Ponco Wahyudi Ponco Sunyoto, itu kemudian dicetak menjadi buku itu. Saya matur dengan Mbak Sita itu, Mbak, ini yang Salokopotro ini mungkin nanti hanya saya singgung-singgung saja karena karena sudah banyak orang yang meneliti ya itu. Jadi tanaman-tanaman di keraton itu sudah di dalam keraton itu sudah banyak yang berbicara. Itu ya meskipun maaf ya saya tidak terlalu percaya dengan dengan penelitian itu. Ini jadi bahan-bahannya itulah yang nanti akan saya pakai untuk untuk melacak tanaman-tanaman yang kita jumpai pada waktu Yogyakarta itu dulu masih berupa asrama-asrama itu.